Halo Sobat Tekno Liputan6.com, balik lagi sama gue Yus. Dan ini ada di bawah nih orang ini. Sama siapa nih? Dam Kedut. Damar. Hah? Damar. Oh, lu gimana sih namanya? Namanya Damar. Iya. Aduh, datar banget emang, nggak hype banget nih. Aduh. Iya. Nah, sebelum kita mulai, kita balik lagi sama Damar, gue Yus. Kita ngomongin tentang PS5 nih Dam. Tapi kayaknya nggak seru kalau kita nggak ngajak satu orang lagi yang gamer nih. Tapi udah kelihatan sih namanya ya. Gue malas banget nih, sebenarnya gue pengen hapus nih namanya nih. Gimana langsung caranya? dimasukin deh. Iya, udah. Langsung. Panggil aja Dam, panggil Dam. Nanti aja dulu. Panggil aja dulu. Jeko. Jekonya Iya, ada udah. di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Kok orangnya? Nggak kelihatan mukanya. Enggak. Nah, Wah, aduh, Jayus. Gimana nih? Gue diundang nih mau ngomongin apa nih? Ada apa nih? Tapi gue udah ready nih belakang gue. Tuh lihat tamu tuh. tak diundang ya. Gue lagi di. Lu nggak lihat ini gue juga tuh. Siapa tuh? Di belakang Anda siapa nih? Halo guys, semuanya apa kabar? Halo Jack. Halo. Thank you ya udah ngundang. Ngomong-ngomong apa sih? Kita Ya, ngomong apa sih? Ya jelas ngomongin PlayStation. Ya, kita ngomongin yang lagi rame Jack, Gimana? ya. PS5 Jack. Kemarin kan juga baru diumumin, baru-baru ini PS5 ya. bener banget, Ya kan, baru gue juga sempet gue mantau itu dari jam pagi lah ya, istilahnya dari awal streamingnya. Perkenalkan. Gue tuh cukup kaget. Jam 4 pagi loh ya. Iya, gue Jam 4 pikir pagi itu kuat loh ya. adalah ini dia. Gue pikir paling apa namanya istilahnya cuma game-game doang. Ternyata pas di menit terakhir ada konsolnya ya kan. Akhirnya setelah sekian lama ya kan. Nah, kita bakal ngomongin tentang PS5, tentang bentuknya kayak gimana, game-gamenya kayak gimana ya kan. Oke. Mantap. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu nih Game-gamenya biar kasih terus sama apa? Sneak peek-nya ya kalau gitu Sneak peek, ya. kita- Kita lihat ya reviewnya PlayStation Kita lihat 5. dulu sneak peek-nya dulu ya sebentar ya. Oke, Dam. Bagi Sabar yang ya, belum lihat. Coba. Sabar ya Dam, sabar Dam. Kita tayangkan. Tayangkan. Siap. Oke. Masuk. Oke. PlayStation Nah, tuh gimana? Keren banget kan? Gila, Nah, gila, wow. gila. Wow. Mantap. Nabung Udah Jack, kebayang mulai sih gue. nabung Jack. Mulai nabung Jack. Kita kebayang. Aduh, pengen dulu. Gua nggak nyangka kalau ternyata maksudnya lo tahu ya guys, PlayStation kan secara desain bener-bener konsisten ya dari gua nggak bilang PS1 konsisten ke PS2 karena warnanya beda banget kalau gue lihat. Gue yang ada di kepala gue pas gue lihat videonya tuh pertama yang shocking banget, yang bikin sangat distinktif itu warnanya. Gue nggak akan nyangka kalau ternyata warnanya putih, didominasi warna putih meskipun ada warna Putih. hitamnya. Iya kan?
dan ngambil Ya, pilihan gua kaget warna sih, putih dan itu bisa in a dibilang good way. Iya. Dan gue suka, maksudnya akhirnya Sony berani ya. Mhm. Dan juga kan bisa dibilang ya, Dan, gue rasa banyak orang lah yang bilang warna putih itu cepet kotor, betul nggak? Cepet kotor. Iya, iya. benar. Dan Berdebuan. lo kayak kalau abis ngerasa makan berminyak gitu, greasy gitu. Maksudnya kalau lo beda mie, kayak misalnya gue ada warna putih nih, kelihatan nggak nih? Kok nggak? Enggak, udah nggak usah dipegang. Cek. Nggak usah ditunjukin. Ini salah satu device yang warna putih. Kalau misalnya lo abis makan, Iya, ini bukan tunjukin. device. Nggak kelihatan Ini- juga ini karena ada apa namanya? Nggak kelihatan buat juga. buat handphone, nggak kelihatan, buat Jay. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Oke lah, warnanya Nggak putih. kelihatan, Kalau Jack. misalnya lo habis makan yang minyak atau mungkin makan yang agak-agak pedes gitu kan, tinggal greasy-greasynya itu kan nyinsa ya, kelihatan di Iya, iya. device-nya gitu. Dan gue nggak kebayang sih kalau misalnya warna putih gimana ya gitu. Gimana tuh Dan? Kira-kira lo ngelihat warna PS5-nya tuh Dominasi putih gimana, Dan? gimana? Kalau buat gue sih Enak nggak? unik ya. Mas. Gue unik sih, gue ngeliatnya kayak apa ya, kayak baru malah ya. Tapi gue kalau ngelihat putih itu kayak, lu tahu nggak ini kayak di apa? Ketika ngelihat deretan produk-produknya itu kayak nonton apa ya, mungkin gue inget Tron, tau nggak lo? Oh. Tron Legacy yang kayak gitu-gitu ya. Tron Legacy. Tron. Iya. Ya kan Tron filmnya Tahun Tron Legacy kan 2010. yang iya yang kayak apa ya? Yang kayak Aksen warnanya kali ya, Dam? kayak Iya future nggak sih, gitu. Yus? Iya, Aksen betul. warnanya kayak future Karena future iya, gitu, futuristik. future masa depan. Dan itu kan juga kan samping Futuristik. samping Kan, itunya film- biru kan. Film-film apa ya? Dan di samping itunya ada kayak garis biru juga kan untuk nanti Samping, ketika iya, nyala benar, itu kan benar, itu yang benar, bikin lebih menarik lagi gitu, yang nggak hanya dominasi putih, hitam kayak Oreo gitu. Ya, nyebut merek nggak apa-apa ya. Terus ada birunya gitu kan. Ya, kayak gitu kan. Tapi bener sih, Yus, Iya. kayak biskuit Iya. Kayak biskuit gitu kan. coklat itu, biskuit Makanya. susu itu. Dan juga banyak bisa dibilang kan lagi rame juga kan. Untungnya ini nggak bisa dimakan ya, guys. Iya. Kayak anime-anime gitu loh, kayak produk-produk di Enggak, masa depan guys. gitu. Ini kayak Avengers. Asik. Kostumnya Avengers Endgame. Oh, Pas iya. mereka time travel, ya Avengers kan? Endgame. Iya, Iya, bisa, iya. bisa. Terus Bisa ada juga, apa bisa, gitu, bisa, ya kan? bisa. Seragamnya. Terus kalau guys, Bisa juga. kalau gue lihat di media sosial nih, di Twitter tuh udah banyak banget meme-nya Iya, iya. PS5. Jadi lucunya tuh pas jam 4 pagi di announce kan, Yus, Dam. Aha. 4 jam kemudian pas gue baru bangun tidur jam 10 pagi, gue lihat Twitter tuh udah banyak Udah banget rame. memes-nya PS5 ini. Salah satunya tuh kalau lo lihat nih, beberapa mungkin bisa ditayangin kali ya. Ada itu PS5 jadi satu gedung futuristik gitu. Jadi konsolnya yang Iya. jadi gedung gitu. Kocak banget. Terus orang Terus banyak sampai ada lagi ini kayak kalau lo lihat itu ada beberapa netizen ya, dia ngeliatin PS2 lama, PS2 jadul yang hitam, yang tebel, bukan yang slim ya. Terus dia kanan kirinya tuh warna putih, kertas kayak binder gitu. Jadi dia jepit gitu PS2-nya. Dijepit Jadi gitu. kayak PS5. Kayak ini kayak kreatif banget sih orang-orang, kayak Iya lah. cepet banget baru dikenalin, Warganet. meme-nya udah banyak banget, guys. Banyak yang nunggu. Ya kayak ini aja dulu tuh Xbox awal-awal keluar diumumin bentuknya, itu kan banyak yang bilang kayak dibandingin sama apa namanya? PS Ini asbak. Apa ya? Apa ya? Iya, apa namanya? tempat Xbox. asbak. Xbox One. Asbak. Asbak yang biasa di mall-mall gitu. Kulkas, guys. Terus ada yang bilang ini Kulkas. iya Refrigerator. mini PC, ada yang bilang mini PC. Tapi emang Emang kreatif sih ya iya. orang-orang kayak dan bisa langsung dibilang dibikin meme. kalau misalnya ini Gitu. bisa dibilang tuh dari segi desain kayak misalnya bocoran paten developer kitnya itu beda jauh gitu loh dari tiba-tiba dengan produk jadinya gitu. Kita nggak menduga gitu loh, ya kan? Lo kan pasti baca lah, ngeliat juga image-image yang konsol developernya gitu kan, bocorannya gini yang kayak V-shape gitu kan, bentuk V, terus tiba-tiba udah jadi, wah Iya, gue lihat tuh yang V-shape tuh. Iya. kok beda banget gitu loh. Paling nggak kan kalau kayak gitu ya mungkin 11-12. Tapi kalau misalnya Hah? Kenapa Jack? kalau misalnya lo lihat desain yang paten Hmm? yang lo bilang tadi, Yus, yang V-shape tadi,
kan kita udah tahu tuh game chip bentuknya, mungkin teman-teman udah lihat juga ya sebelumnya yang udah pernah diberitain di liputan6.com tuh kayak gimana gitu, paten yang bocor. Setelah lo lihat hasil akhirnya nih sama hasil sama desain paten sebelumnya, lo pada lebih suka mana? Lebih suka Gue yang versi baru. akhir apa yang paten? Gue suka yang baru. Lebih enak aja ngelihatnya. Lebih Yang slim, baru. lebih. Terus yang kalau- Lo gimana Dan? Lebih suka baru? Iya, gue lebih seneng yang baru ini, yang resmi ini maksudnya. Sama gue juga sih, karena yang paten tuh agak aneh sih jujur. Gue ngeliatnya kayak bentuknya V gitu, terus tengah-tengahnya bawahnya kopong gitu. Iya, Aneh sih, aneh. berongga ya, kayak itu Agak, malah lebih iya. Kalau ini iya kan? bukan berongga. Tapi gue ada satu concern nih, kalau kita lihat ya, kalau bisa ditayangin lagi nih mungkin secara visual nih, deretan konsol PS4 yang di reveal, kan ada 2 versi ya guys. Katanya ada versi PlayStation 5, PlayStation 5 tadi gue bilang PlayStation 4. PlayStation 5 digital version Fisik, ya? katanya, jadi cuma bener-bener apa namanya, Digital, lo beli konsol itu tapi lo nggak bisa main CD fisik ya katanya ya. Iya, iya. Lo bener bisa mainin game yang di-download aja. Sama satu lagi PS5 edisi reguler yang which is sama kayak PS4 zaman sekarang, tapi lo bisa main 2 versi game fisik sama lo bisa download gitu. Dan menurut gue ini unik sih karena jadi segmentasi gitu gamernya. Kan ada gamer yang kayak mungkin gue setengah-setengah nih. Gue lebih suka main digital karena gue pengen cepat merasakan main game dari day one nih, dari hari pertama. Mungkin kalau Yus beda. Kalau Yus mungkin orangnya kolektor nih, karena gue suka merasakan membeli game dalam bentuk fisik karena itu kesenangannya beda ya, kayak kepuasannya beda aja. Bundel-bundel juga kan biasanya. Bener banget, dan lo bisa jual lagi kalau lo lagi pengen beli game baru, duit lo kurang ya kan, game lama gitu. Udah game udah selesai ya kan, udah dijual lagi. Kan? Kira-kira gimana guys? Maksudnya pendapat kalian melihat 2 versi PS5 ini, yang versi digital utuh sama versi gabungan, versi yang bisa mainin game fisik sama digital. Menurut lo gimana? Apakah ini akan menciptakan kubu gamer digital sama gamer hybrid kayak gua gitu? Maksudnya fisik ayo, digital ayo gitu kan? Kadang-kadang kan digital juga ada promo tuh kalau misalnya di PlayStation. Iya. Bisa sih, Jack. Gimana Tapi tuh? Damar gimana Dam menurut lo? Kalau gimana Dam? Yes. Iya. Kalau gue sih ngeliatnya ya mungkin dia mau akomodir juga ya, mungkin untuk harga kan belum ya, mungkin iya, dengan ada, karena kalau misalnya dengan digital dan yang fisik dan non fisik ini pasti nanti yang fisik harganya kemungkinan bakal agak lebih mahal dibanding yang cuma digital aja kan. Yap. Biasanya sih. Karena kan dia nggak ada drive buat itunya ngebaca gitu. Jadi kemungkinan ya kalau selain karena untuk akomodir yang nggak butuh fisik gitu, maksudnya dia ya udah digital aja, dan itu bisa sebenarnya mangkas biaya sih maksudnya. Ya meskipun nggak besar sih, kalau misalnya harganya sama ya itu gue nggak tahu juga sih, cuman kemungkinan kalau gue ngelihatnya harganya bakal lebih rendah yang digital sih. Bisa jadi Jadi sih. kayak dia Bisa jadi. nggak hanya dari sisi gamer aja, cuman dari sisi dari sisi harga ya, keterjangkauan harga, mungkin yang digital bisa lebih, ya nggak tahu sih bedanya. Kalau di situ berapa sih ya, gue nggak tahu juga sih kalau yang di situ hitungannya berapa per itunya. Mungkin gue mikirnya ke sana, jadi sih. digital. Kalau gue, Kalau misalnya tebakan lo gimana Yus? Kalau Damar kan tadi kayak pasti lebih murah nih yang versi digital. Gue jadi kepikiran nih, digital berapa ya kira-kira ya? kalau menurut gue sih sebenarnya nggak jauh beda, karena emang ada dua versi yang ada slot optiknya dan cuma yang tidak ada istilahnya standar dan digital. Kalau menurut gue jatuhnya nanti adalah ketika opsi storage-nya. Berapa digital itu storage-nya mediain, entah itu 1 tera, entah itu 2 tera atau berapa, itu kan pasti dengan lu ngilangin 2 tera, ngilangin digital ngaruh juga nanti ngilangin optical disk-nya itu pasti bakalan mau nggak mau lo kompensasiin, lo nyediain apa di digital ini, storage-nya berarti mau nggak mau harus lebih tinggi daripada yang ada fisiknya gitu kan, yang ada disknya. Karena kalau misalnya taruhlah misal sama-sama 1 tera juga, bener. ya kalau gue di harga dengan sama storage 1 tera, ya gue mendingan beli yang fisik, yang standar gitu kan. Karena toh
storage-nya sama dan apa namanya gue Bener, masih bener, fisik gue juga sama dan sih lebih kalau enak gitu. kayak gitu loh. Kalau misalnya nanti ada si digital itu punya opsi ya mungkin 1 tera 2 tera dan itu jatuhnya lagi nanti bakalan berapa harganya. Jatuhnya memang dari harga dan kapasitas sih kalau menurut gue. Ya kalau misalnya kubu pasti ada lah teman-teman gue juga banyak lah yang bilang gue pengen ngambil digital nih kayaknya lebih enak gitu kan, nggak perlu ribet dan hampir sama kayak Jeko alasannya Dewan langsung terjamin lah ketimbang lo fisik di Indonesia saat ini pun juga paling ya Tip paling Dewan ya guys, besok lah dapet hari gitu. pertama ya, jangan biar spoil. Nah ya paling kayak gitu sih kalau menurut gue sih Jack. Intinya Udah jeda dengan ya. harga dan kapasitas dari speknya gimana kayak gitu paling. Tapi kita selalu sendiri kan saat ini harga belum tahu ya kan. Meskipun ada bocoran katanya ada yang bilang 5 juta, 6 juta, 7 juta sampai ada pun yang di salah situs di internet bilang bisa kemungkinan sampai 10 juta gitu kan. We'll see lah kita ngeliat kayak gimana apakah emang 10 jutaan, iya. konsol bakalan hampir sama kayak Sampai 2 kali lipat dari harga yang baru, yang sekarang gitu. apakah kayak smartphone yang makin Tapi lama memang makin mostly tinggi? kayaknya harganya bakal lebih tinggi guys, lebih tinggi daripada PS4 dikeluarin Iya. pertama kali Pasti. daripada 2013. Karena gue lihat ini spesifikasinya oke juga, maksudnya katanya nih ya kalau gue baca dari The Verge nih spesifikasinya yang pasti PS5 akan arrive di holiday season, yang kita tahu holiday season itu berarti akhir tahun ya guys. akhir tahun lah kayaknya ya. holiday. Iya, kemungkinan. Lalu juga spesifikasinya dia powered by 8-core AMD Zen 2 CPU dan custom AMD RDNA 2 base GPU. Jadi speknya ini katanya kalau gue lihat ini revolutionary bahasa kerennya. Jadi Asik. kayak bener-bener 2 step Baru. ahead dari spesifikasi PS4 Pro yang menurut kita aja PS4 Pro itu udah fulfilling memenuhi kebutuhan gamer secara visual, secara grafik, secara performance ya kan. Berarti kebayang ya guys kayak katanya juga ketika lo pertama kali main game ini, ketika lo pertama kali main game yang ada di PS5 itu nanti secara kebutuhan visual dia akan bukan ditayangan, dia akan performance-nya akan berjalan pada 1080p dan frame rate-nya itu 30 fps. Jadi kebayang tuh 1080p dan kalau 30 fps dengan resolusi 1080 tuh kebayang banget tajamnya dan fluidnya kayak gimana gitu. Keren sih. Maksudnya gue nggak sabar untuk langsung main gitu. Jeko Lihat with my own eyes guys. Jeko mau beli Dewan nih kayaknya Dam. Cukup ini sih. Cukup. Gak, gue nggak seimpulsif itu guys. Yang nonton ya. Jeko hilang. Jekonya hilang Dam. Lagi ini dia. Ibu sama apa? Semangat. Gue nya hilang ya? Nggak, guys, gue kayaknya terlalu overexcited deh. Suami istri ya. Iya. Kayaknya Saya kalau terlalu overexcited sampai ngilang. Sampai ngilang. ini kalau Enggak. Balik lagi ke topik. Ada muncul kan? Lagi. Udah muncul kan? Ada. Udah. Oke. Agak overexcited guys. Jadi kayak ngilang aja tadi. ya kalau misalnya kita Iya, bahas bisa spek dan nyalain ya pastilah nggak mungkin lah Sony atau Xbox yang emang dia punya keluaran konsol baru bakalan lebih sama atau setara atau lebih di bawah dari konsol mereka yang saat ini ya kan Dam ya. Kalau kita ngomongin spek mah pasti lebih tinggi lah. Jadi bisa dibilang ya sekarang tinggal langkah siapa nih yang duluan nih bakalan Leap-nya jauh banget pasti. iya, leap-nya jauh banget dan permainan Microsoft dengan Sony ini bakalan diputusin dengan harga gitu loh. Meskipun bisa dibilang ya Asia udah pasti Sony lah ya. Nah, ini yang unik nih, soalnya Iya, kalau misalnya emang ternyata kemungkinan PS5, besar ya. ya. Cuman yang menarik itu nanti dihilang Dam, biarin. Lanjut Dam. yang menarik itu kan nanti ini hilang deh. Yang menarik itu adalah kalau misalnya karena si Xbox kemarin udah sempat bilang kalau dia bakal ngupayain supaya harga Xbox yang Series X baru ini
itu benar-benar terjangkau banget gitu. Iya, nah itu dia. Si Sony juga Itu yang pas gue lihat, ini kita Sony kan belum bikin pernyataan apa-apa kan. Cuman kalau yang Xbox ini kan si Phil Spencer udah bilang kondisinya sekarang itu udah nggak mungkin gitu. Maksudnya bukan nggak mungkin, lagi nggak mendukung. Dan dia tahu harus berkorban lah ya. konsol itu bukan barang apa ya, bukan barang primer sebenarnya. Jadi nggak model kayak konsol itu smartphone bukan barang primer. Jadi dibilang yang tidak seperti smartphone yang bisa Iya. harganya di atas 10 Smartphone juta, atau komputer yang 12, emang lebih 13 gitu kan. Istilahnya mau nggak mau ya konsumernya yang benar-benar di bawah 10 juta, 8 dan juta orang bisa. untuk konsumnya beda. Menarik Dan juga. ini maksudnya dia tahu konsol ini ya hiburan gitu. Benar banget. Dia bilang orang tuh kadang konsol tuh bisa jadi kebutuhan yang keberapa sih. Makanya dia bilang kalau misalnya tahun ini, gue nggak tahu ya karena dia bilang si Phil Spencer ngomong kalau emang tahun ini ada yang mutusin untuk nggak beli Xbox dulu, ya nggak apa-apa. Jadi kayak ya udah. Dia ngomong gitu. Karena gue kemarin nulis beritanya dan baca beritanya, gue bilang kayak oh ya udah. Kalau misalnya ada keluarga yang mutusin untuk nggak beli Xbox baru tahun ini nggak apa-apa, kita tunda. Makanya dia bilang untuk nantinya kan Xbox itu support game-game lawas juga kan yang baru ini jadinya. Iya, itu compatibility-nya juga kalau menurut gue bakalan jadi jualannya si Xbox. Jadi kalau misalnya lo kompatibel, jadi kalau misalnya lo beli game baru sekarang ya bisa dimainin dan nanti mau dilanjutin di Xbox yang baru gitu. Yang kemarin itu dia juga, gue nggak tahu sih kayaknya di Amerika kali ya yang dia untuk pembelian yang dicicil yang kayak gitu-gitu tuh promonya, malah dia sekarang nge-pushnya malah untuk yang game digital ya. Nice. Sony nih yang Sorry kayak guys, gimana gue habis beli PS5 dulu. harga nih. Oh iya. Enggak, gue tadi karena Ngantri ya? excited, gue keluar langsung ke mall terdekat. Mall terdekat aja nyari Iya. PS5 Emang ya. udah buka Iya aja? enggak dong, kan nggak boleh keluar dah. Iya. New normal. Iya. Di rumah dulu aja Iya, deh. iya. Iya. Enggak. Emang pasti bakalan yang penentu Iya. itu bakalan ada Ngomongin penentu bagian itu mana nih? penentunya itu adalah harga. Kalau menurut gue baik Xbox maupun Sony PS5 nanti ya pasti bakalan di harganya itu. Iya. Pasti mereka nunggu-nungguan nih. Ini Gue ya. yakin banget, feeling gue udah pasti pada nunggu-nungguan, nunggu bocoran, nunggu ini, nunggu itu, nunggu leak dan yang lainnya gitu loh. Jack, ini tadi Gimana? Jeko nonton aja. kita kan, ngebahas ntar soal ini, kan. soal kemungkinan harga dan persaingan dengan Xbox. Soalnya Xbox kemarin itu udah bilang, head of Xbox dia bilang kita mau buat Xbox baru nih seterjangkau mungkin harganya karena kondisinya kan lagi Bener banget. Tapi dia bilang ekonominya lagi nggak menentu dan bahkan dia bilang kalau memang tahun ini orang nggak ada yang mutusin untuk nggak beli Xbox ya nggak apa-apa jadinya. Misalnya ada keluarga yang nggak mau ngelanjutin beli Xbox baru ya udah. Gitu. Kayak udah bukan pasar sih, maksud gue kayak ya udah gitu. Ya, mau ya gimana sama aja lagi? sih Dam, itu kayak lebih ke pasrah sih sebenarnya mereka kayak Iya. mau gimana lagi. Iya karena dia kondisi dibilang ya karena kondisinya kayak gini. Makanya, Tapi nggak tahu ya dalam situasi kayak gini lo nge-reveal harga juga belum bisa make sure iya. reaksi Iya. pasar tuh kayak gimana. Ya, makanya Mungkin gimana? makanya Sony bener nih melakukan langkah yang bener menurut gua karena dia mendingan nanti ngasih tahu harganya berapa dan ya meskipun kalau memang harganya di sekitar 10 jutaan gitu kan, I think menurut gua nih ini bukan momen yang tepat ya buat ngomongin harga karena pasti reaksi pasar bakal wah ini mahal banget pasti dalam situasi Iya, kayak tadi gini udah dibilangin sama Mas Yus. Kan hilang Dam. Dia hilang. Dia hilang Dam. Makanya Iya. Oh hilang dia iya. makanya tadi- jangan langsung hype. Tadi dulu, gua habis dengerin. teleponan sama orang Iya. Sony ya Iya, sebenernya. iya, bener, Oh gitu. Bisa. Guys, sorry Sony gue tadi tolong. teleponan sama orang Sony. Gue penasaran nanya harganya berapa tadi dan gue dikasih tahu Iya, sebenarnya. Bisa dikasih tahu ya benar. Iya. Bisa. Oke. Oke, kalau oke. kayaknya harus selain Kalau ngomongin kemarin PS5-nya kan kayaknya kan kemarin kan juga selain konsol doang
deretan game ya kan, game PS5 ada beberapa judul yang menurut gue Game-gamenya. damn gitu. Gila kejutan banget gitu. Meskipun banyak banyak spoiler yang ngasih tahu judul Dan game beberapa ini, udah judul ini. ketebak ya. Itu ternyata aduh gila pas ngeliat trailernya itu gokil. Salah satunya ini yang jadi backgroundnya Damar nih Dan. Iya gak Jack? Keren fans. Spider-Man Iya, ini dia. Miles Morales ya. Ini gue juga Spider-Man. kaget sih sebenarnya. Judulnya Emang direct ya. Judulnya langsung bener-bener nyebutin Miles. iya, makanya gitu. Dan kalau gue baca emang Ditis kan di yang pertama juga udah sempet ditis ya, kan. dan Ada dia gitu. Yes. dan sebenarnya kan kalau misalnya kita ngebahas sedikit beberapa game PS5 yang kemarin kan nggak usah semua lah ya, beberapa nih game gede aja gitu kan. Misalnya kayak si Spider-Man Miles Morales ini kan. Yang gede-gede lah. Si Morales ini kan bisa dibilang udah ditis dari Spider-Man yang pertamanya yang di PS4 2018 ya kemarin, udah ditis juga kan. Dia salah satu karakter yang Game 2 tahun ya Yus ya. iya makanya Developmentnya untuk bikin game baru. makanya dan Insomnia gila juga nih. ditis dari yang Spider-Man pertama, terus kita juga nunggu kita bisa main ini terakhir ternyata nggak bisa gitu kan. Terus ternyata dia dibikin yang Spider-Man baru, dan gue baca emang sebenarnya bukan sequel sih, Baru sequel. bukan expansion juga, sequel iya tapi lebih kecil. Oh, dia berdiri sendiri gitu. Iya, lebih kecil. Scope-nya itu nggak sebesar Spider-Man yang awal. Skopnya. Dari gameplay dari scope ceritanya itu nggak terlalu besar. Tapi memang dia terpisah gitu kan. Bukan expansion jatuhnya. Dia bilang sih seperti itu intinya. Berarti expansion dong jatuhnya. Enggak, Semacam bukan expansion. expansion tapi bukan DLC ya. Karena kalau DLC kan ya Bukan, pasti akan bukan. dirilis di Jadi dia PS4 emang kalau bener-bener gitu ya jadi kan. yang Ya. Mungkin Morales kayak ini standalone. Milesnya hidup sendiri gitu loh. Kisahnya mungkin ya. Jadi istilahnya ini ngelanjutin yang pertama, tapi dia itu bukan expansion, tapi dia standalone cerita, tapi masih tetap berhubungan, tapi tidak sebesar ceritanya yang dari Spider-Man yang pertama. Istilahnya taruhlah misalnya main Spider-Man pertama itu lo buat namatin 60 sampai 80 jam. Tapi yang Spider-Man yang Morales ini mungkin lebih kurang gitu kan. Lebih kurang dari yang utamanya. Paling kayak gitu. 30 sampai 40 jam mungkin ya. Mungkin gitu. kayak Uncharted 4, tapi ada Uncharted Lost Legacy yang si Chloe sama Nadine. kayak gitu. Nah, modelnya kayak gitu mungkin, tapi saling melengkapi aja gitu. Ya, menarik sih. Dan menurut gue Menarik. Tapi gue juga salah satu selain Spider-Man juga, kalau gue lihat apa Jack, lo yang game yang lo lihat keren banget ya. Dan Yus, kalau gue lihat selain Spider-Man Miles Morales nih, salah satu yang menarik juga tuh Resident Evil. Resident Evil favorit Village ya. Favorit lo ya. Itu suka sih gue. Dan waktu gue ngeliatnya waktu keluar itu trailernya, gue pikir ini game horor apa ya gitu kan. Gue udah ngeliat, ada monsternya, ada werewolfnya gitu, nggak kayak ada werewolf. Village, awalnya gue liat Village. Yes, gue bilang Village, filmnya M. Night Shyamalan, gue bilang The Village, gue bilang. Pas ngeliat terus di bawahnya emang ada ya? Iya, gue pikir itu ternyata. Iya, lu kalau nonton trailernya itu cuman kayak Village gitu, terus lama-lama terus ada tulisannya Resident Evil. Ternyata Village itu jadi 8 gitu loh. Iya, dan tapi emang bener Resident Evil. Dan gue udah tahu itu Resident Evil guys, karena gue ngeliat dari logo umbrellanya. Kalau di trailer lo lihat dari logo umbrellanya, kan ada salah ada ya, gue nggak malah. Ada logo umbrella, dan gue udah tahu itu dari first person juga. Wah, ini ada werewolf. Gue kan cukup ngikutin ya berita-berita rumornya ya. Karena Resident Evil 8 bakal very supernatural katanya, pendekatannya supernatural. Oh iya, gue pernah baca itu ya kan, zombinya nggak akan zombie approach, tapi akan lebih ke beberapa villagers kayak Resident Evil 4. Iya bener. Dan dia bakal kayak Van Helsing like gitu, lebih ke Van Helsing, which is ada makhluk-makhluk vampires, werewolf, lalu juga ada witches, penyihir, gabungannya kayak gitu. Dan pas gue lihat tuh trailernya, wah ini ya udah pasti Resident Evil 8. Pas gue lihat, ada logo Umbrella juga, dan di terakhir kan ada suaranya karakter utama Resident Evil 7 tuh, siapa namanya? Ethan ya. Ethan, dan ada si Chris Redfield juga di
di terakhir jadi jahat guys. Lo lihat gak sih dia nembak Iya. cewek gitu, dan gue kaget sih tadi. Saran ya, kira-kira apa ya yang akan terjadi. Dan ini kan emang kalau emang dari si developer Capcomnya sendiri kan bisa dibilang yang Resident 8 ini, Village ini emang setelah beberapa tahun dari kejadian Resident 7 gitu loh. Jadi emang mereka lanjut dari 7, Ethan udah tinggal dengan baik, udah tenang dan yang lain, tiba-tiba datang deh kejadian gitu kan. Nah itu yang menurut gue sih yang menarik sih, meskipun agak berat ngerasa ngelihatnya, aduh balik ke FPS lagi ya, ini yang bikin gue deg-degan main R7 gitu, yang bikin gue nggak bisa tidur. Karena ini divisif sih Yus, menurut gue, dan kayak apa ya, Iya. orang ada suka yang main third person kayak Resident Evil 2 remake, Resident Evil 3 remake, tapi ada juga yang menikmati FPS kayak gue juga suka kok. Gue menikmati main Resident Evil 7 dari first person. Enak. Dan Cuma bikin kalau lo lihat deg-degan si gitu. Ethan ini salah satu karakter Resident Evil, bener. Dan kalau lihat guys, si Ethan Winters ini karakter Resident Evil yang berturut-turut muncul berturut-turut dalam dalam franchise. Jadi kan kalau misalnya Resident Evil 1 kan jagoannya siapa namanya, Chris Redfield sama Jill Valentine. Resident Evil 2 Claire sama Leon. Nggak muncul berturut-turut kan mereka, tapi si Ethan lo lihat deh, Resident Evil 7 lanjut ke Resident Evil 8. Itu pertama. Kedua, Ethan juga bukan karakter yang berasal dari background polisi atau mungkin specialized force training ya. Oh yang kayak yang lama-lama ya. Bener, kalau yang lama kan mereka udah training, well trained ya. Nah si Ethan ini kayak siapalah gua gitu, rumahan rengginang di antara karakter Resident Evil ini gitu. Jadi menarik sih kalau gue lihat, kayak juga cowok yang biasa aja tapi kayak udah hidupnya berat banget gitu. Si developernya juga emang kemarin juga sempat dia akhirnya mereka tuh ngeluarin pernyataan di mana sebenarnya tuh banyak rahasia di trailer ini yang sebenarnya harus dipercayain sama si fansnya Resident gitu loh. Entah itu dari image, entah itu dari Easter egg lah jatuhnya lah ya, kalau dia informasi tersembunyi di trailernya itu banyak banget dibilang katanya. Jadi ya banyak ya, kita tunggu aja kayak gimana nanti ke depannya, bakalan ada trailer baru lagi. Gue sih menarik sih, kalau menurut gue FPS sih ya gue bukan nggak suka, tapi oke, tapi emang bikin deg-degan aja yang lebih berasa. Resident gitu. Evil aja. Iya, bikin Resident Evil aja dia bikin adrenalin terpacu gitu. Ini lebih efek kejut. efek kejut. Efek kejut kata Damar. Fisika ya Dam, kejut. Oke. Tadi kan Spider-Man sama siapa Yus? Dam, Resident Evil ya. Ada lagi nggak game-game yang menurut kalian di announcement itu yang PS5 yang menarik itu Atia ya? Atia, siapa tuh sama orang? Atia dong. Atia yang bukan ada game. Oh, Project Atia. Project Atia. Project Atia ya benar kan? Project Atia. Dari Square Enix. Itu menarik. Bener ini itu tuh gue ngeliatnya asik sih tuh, kayak apa ya? Itu dari produk Luminous fantasi Production kan ininya, juga kolaborasinya Square Enix sama Luminous Production, dan dia ngeliatin itu masih project sih katanya, dan itu belum official title kalau nggak salah deh guys. Jadi kayak belum. Iya kayaknya sih karena belum lama itu. Gue pernah baca di Twitter yang ada yang dibilang dia salah satu tim yang itu emang terlibat, dan gosipnya itu bakal jadi Final Fantasy 16 katanya. Gue nggak tahu ini, tapi terlalu apa ya, terlalu fluid lah ya istilahnya. Kalau misalnya tapi itu asik itu gue ngeliat trailernya. Apik sih, dari grafis sih gila sih, keren banget itu, gokil banget. Emang banyak banget ya. Banyak iya, banget sih. Gue pertama kali ngeliat gila ini kayak apa ya, kayak keren banget itu. Makanya gue langsung ini menarik nih. Sama ini GT berapa? Gran Turismo 7. Gran Turismo berapa ini? 7. Itu aduh, sorry gue kalau itu menarik sih. Gran Turismo tuh emang gue nggak bisa main. Itu dari zaman legend sih guys. legend. Jadi nggak bisa main. Itu kan benar-benar game simulasi ya. Gue juga nggak bisa main game ya. Nggak bisa main game yang nyetir, kurang. Itu simulasi soalnya lu harus apa istilahnya, bannya, anginnya, terus suspensinya gimana, terus ini
Itu susah. Gua nggak ngerti. Belajar jadi montir ya guys. Lebih teknis. Kalian- Gue pengen balapan belajar tuh yang jadi balapan montir. aja gitu loh kan. Ya Balapan kan tuh balapan highlightnya aja. emang simulation kan itu. Iya, emang bener banget dari semenjak diluncurin. Kalau dia emang simulasi. Kalau gue sih guys, kalau gue lebih suka ke horror kayak Resident Evil 8 tadi, sama satu lagi nih yang paling gue suka karena ini prequel, seri pertamanya ada di PS4 dan dia salah satu game yang paling oke banget menurut gue, itu Horizon Zero Dawn. Oh. Nah, Horizon Zero Dawn sequelnya namanya di PS5 ini Horizon Forbidden West. Itu Forbidden menarik West. banget kalau Damar mungkin belum pernah main ya, dan ini ceritanya oke banget Dam, si Aloy ini karakter utamanya karena ini menceritakan tentang human civilization yang terjadi setelah di masa depan Dam. Bener-bener Bayangin di jauh masa di- depan, tapi bener-bener jauh di masa depan. mereka mulai lagi dari nol Dam. Ada suku-suku, ada hewan-hewan prehistorik, tapi bentuknya dalam robot. Lo bayangin, kayak itu keren banget. Oh iya. Itu keren banget, dan secara lore, secara cerita dia juga menarik banget karena kita nggak tahu di masa depan yang terjadi nanti nih kayak di Horizon Zero Dawn, orang-orang mulai lagi dari nol. Mereka mulai lagi primitif, mereka jadi suku, tapi mereka dikelilingi surrounded dengan peninggalan Robot, masa ya. lalu Teknologi canggih. dengan robotik. Itu keren banget, dan ini ada sequelnya. Guerrilla Games menurut gue oke kalau bikin open world kayak Yus ya. Itu itu salah satu game yang bikin gue kayak bisa sebulan itu main terus gitu. Udah platinum belum? Itu keren banget sih Horizon Forbidden West. Udah Aduh, platinum. jujur kalau platinum susah ya. Gue mainnya easy aja. Tapi emang Gue bener sih level easy aja deh kalau kayak gini, apalagi open dibilang world. sama si Jeko bisa dibilang yang Forbidden West ini itu gila sih, cakupan dari scope dari open world-nya ini feeling gue pasti lebih besar dari yang pertama gitu Keren. kan. Itu pasti yang lebih besar dari yang pertama, terus dan Pasti. jenis-jenis makhluk, monster atau apa lawan yang dihadapin pun juga lebih baru dan lebih beragam gitu kan. Suku-sukunya ya. Dan suku-suku, dan gue yakin teknologi ataupun senjata yang dipakai si Aloy itu juga lebih canggih dan lebih baru lagi gitu. Sampai ada yang scene yang dia berenang. Upgrade ya. Kembang. Nah yang berenang itu menurut gue itu keren tuh. Iya, ada yang berenang. Seingat Jadi gue di yang pertama belum ada ya, Jet. keren banget, Yang keren pertama banget. belum ada kan? Yang pertama ada Belum. sih. Karena memang yang pertama jujur cuman kayak open world aja. Open world, Lo nggak bisa lu berenang, meskipun berenang juga lo nggak bisa naikin hewan terbang, Hmm. Itu keren sih kalau menurut gue. nggak bisa diving, lo nggak bisa diving. Dan juga Itu keren banget sih. dan ada di mana satu scene itu yang ketika muncul naga ini loh, kayak naga apa sih? Oh iya, itu juga. Apa Cina kuno gitu loh, naga Cina kuno yang panjang, yang bukan naga Cultural bukan kayak Game of representation Thrones ya guys. kayak naga bukan kayak naga Game of Thrones yang punya sayap Iya, kaki iya, juga, iya. tapi yang bener-bener klasik yang naga gitu. Leo, Senlong. Senlong, model-model Senlong itu yang menurut gue wah gila, kulturnya ini lebih Senlong. menarik, lebih cakupannya lebih keren sih. sih. Itu salah satu yang Diverse. ya, Kita lihat. game yang paling pasti gue tunggu juga itu. Gila banget itu. Bakalan di PS4 juga nggak ya? Kalau gue sih itu sama Horizon Forbidden West sama Resident Evil 8 sih yang bikin gue pengen beli PS5 Tapi sih. Kira-kira ya cukup meyakinkan lah. Tapi selain ini game yang gede pun juga sebenarnya game-game indie pun juga lucu. Menurut gue bagus gitu. Apalagi ada game kucing. Di mana lo bisa berubah jadi kucing cuy. Bukan berubah, lo memainkan. Gue lupa judulnya apa? Stray. Gue lupa. Itu lo jadi karakternya kucing. Itu yang menurut gue Peran. Stray. iya, berperan sebagai kucing. Hah, ini game bisa jadi kucing. Gue jadi kucing untuk main ini. Oke, ini sebuah game yang menurut gue unik dan menarik untuk dibeli sepertinya gitu loh. Kapan lagi cuy lo bisa berubah lo mainin kucing gitu. Kalau gue banyak sih kemarin tuh bener-bener. Kalau dari cerita lo ya, developer game indie, maksudnya mungkin PS5 jadi momen yang pas ya buat mereka bisa bikin lebih banyak game kecil. Maksudnya gue nggak bisa bilang kecil ya, game yang lebih ringan yang tapi bukan mainstream lah inovatif ya, kayak bisa dibilang. Stray ini kan. Visual gitu ya. Bener banget. Semoga lebih banyak sih developer bisa. Mungkin dari Indonesia juga mungkin bisa. Udah saatnya bikin game buat PS5 meskipun dalam skala studio ini. Aduh. Ya nggak? Itu bakal keren banget sih. Bisa. Hanya masif.
Tanya gue sih. Jadi gimana Yus kesimpulannya Dam PS5? Menurut kalian, kalau gue apakah kalian akan membelinya di day one? gue Dewan enggak. Mungkin gue akan lebih nunggu apakah bakalan ada variasi lain. Di 300 ya Yus? Ya. Iya. nunggu diskon sampai $300 itu berapa dolar gitu. Lu tahu. Ya minimal 5 jutaan. Ya nggak mungkin Dewan sih. Paling 3 tahun berikut? setahun 2 tahun lah. Ya kalau gitu tunggu yang Setahun 2 versi Slim. tahun gitu kan, setahun 2 tahun dan pasti beli. Nunggu ekosistemnya stabil dulu ya. Ya, Nunggu ekosistem. tapi kalau untuk muncul. ekosistem udah pasti Iya. stabil lah. Kalau ngomongin ekosistem, Damar gimana Dam? kalau Damar gimana? Iya, kalau yang sekarang beda sih kayaknya. Damar gimana? Pengen beli di Kalau day gua- one atau mungkin gimana? Enggak sih, kalau gue mungkin agak nunggu juga sih kayak maksudnya. Nunggu ya tahun mungkin gue juga. Nunggu Menarik Ilham. sih memang, Nunggu tapi Ilham. nunggu dulu. Nunggu jedanya. Ini dia kompatibel sama game-game lama nggak sih? Nah, itu dia. Gimana? Gimana Yus? Kompatibel sih. Dia kompatibel nggak sih sama game-game PS4? Dia ya nggak tahu sih beneran atau Kompatibel ya? enggak ya. Kata bocoran sih beberapa bocoran bilang bisa mainin game PS4, tapi untuk PS3, 2 dan 1 mereka enggak. Gitu. Untuk PS4 sih Enak masih bisa nature. kompatibel gitu. Tapi Coba nggak kalau tahu iya, apakah kayak tapi gimana. yang Kita harus nunggu konsolnya benar-benar rilis dulu kayak gimana gitu kan. Semoga sih kompatibel sih. Karena itu bakalan cakup lebih banyak pembeli lagi gitu, gue yakin. Gitu. Kalau lo Jack gimana Jack? Pastinya. Iya, makanya. Kalau gue karena kalian tadi ngomongnya nunggu setahun dulu, karena gue udah nggak sabar mainin Resident Evil 8 sama Horizon Forbidden West, gue beli di day one aja deh. Aziz. Ya sabar nanti. Tapi kan rilis game juga belum tentu barengan. Iya sih benar-benar. Benar-benar. Lu beli Dewan juga kalau misalnya game yang Jangan tiru ya. rilisnya nggak bareng. Jangan tiru gue ya, gue pembeli impulsif. Tapi beneran deh, siapapun yang nonton nih, maksudnya yang denger, riset dulu sebelum lo beli kebutuhannya buat apa. Jangan langsung ngikutin Ya, karena betul. hype aja, ya nggak sih? Karena kayak, gue pengen punya PS5 karena ini kelihatan keren. Nggak gitu sih, ini Ya. harganya karena masih mahal juga, dan lo juga harus pastikan sesuai nggak sama kebutuhan lo. Lo Betul. gamer yang Ya. seperti apa? Lo weekend gamer, lo casual gamer, hardcore gamer. Kalau memang lo pengen beli karena satu spesifik game, lihat juga tuh kata Damar, rilisnya kapan. Jangan lo tiba-tiba beli PS5, ternyata gamenya rilisnya 6 bulan kemudian atau tahun kemudian gitu, kayak harus dicek ya beberapa poin. Iya. Nggak perlu buru-buru lah, nggak perlu Ya buru-buru. kira-kira ya gue ngeliat dulu lah. Nggak perlu buru-buru. Jangan terburu-buru, jangan tertelan hype. Intinya udah Kayak gue. intinya Ya bisa. tunggu dulu nanti pengumuman itu dilanjut. Iyo, mantap. Ini obrolan morningnya ini bermanfaat dan berfaedah banget ya. Bener banget, karena kita ngelihat banyak orang yang kayaknya pengen beli PS5 karena kayak pengen Hype gue aja. kelihatan keren aja gitu, ngikutin Pansos, hype, padahal dia pansos. maksudnya pansos, padahal ternyata dia main gamenya Tetris gitu. sorry gue I don't specifically mention siapa, maksudnya ada kan yang kayak gitu dan Coba jadi pasti ya. gitu. Jangan lah. Mendingan kan duitnya lo bisa simpen dulu nih buat apa gitu. Betul. Ya wes ya. Gitu sih. Kalau Terus misalnya- ini juga banyak perintilannya kan ya. banyak Nggak ada perintilan. nggak ada ada stick, ada apa lagi dia remote Remote medianya media control, remote control terus yang Media headphone. Modelnya kayak smart TV. sama tako. Tako Media kok tako remote ya? sih? Kamera apa tuh? Nah, webcam kok tako? Bentuknya kayak tako soalnya cuy. Iya, kamera webcam. Webcam. Ah, Tapi kok Iya, itu sebetulnya kayak kok tako sih, bener. kayak tako taruh gitu. Bener dong, begini. Ya wes ya. Iya. Damar Tapi yang gue nggak sabar ngeliat DualSense sih, DualSense. DualSense ya pastilah, ya kan? Ya, Iya. Damar, Jeko, Kita lihat aja Kayak gimana? Iya, ya. Ini gue penasaran ya. kelengkapannya ya. kayak gimana. Mungkin pengumumannya, ya kita lihat di E3 atau Tokyo Game Show mungkin. nggak ada E3 udah lewat. E3 nggak Iya. ada. Tokyo Game Show nggak ada, udah langsung luncur. Oh, E3 udah lewat ada. oh iya. Bukan udah lewat Kan tuh. virtual. Udah E3 cancel udah, ya. di cancel, udah cancel. Virtual, siapa tahu. TGS sudah ini, udah nggak ada TGS. Kita tunggu nanti akhir tahun lah, ya, udah pasti lah, jelang akhir tahun. Detail Ya enggak? berikutnya mungkin lebih banyak dari Sony yang pasti
tertarik sih kita semua. Yo, Iya. yo, is. Karena dua desainnya. Yo, wis ya. Damar, Jeko. Thank you ya. Udah ngobrol-ngobrol kita. Wow, nice Oke. talk guys. Nah, pokoknya Yo, sobatteknologi.com Semoga insightful ya. jangan lupa subscribe ya kan. Klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa like dan jangan lupa juga Like. ini Dam, pencet tombol loncengnya Dam biar tahu Iya, kapan ada boleh. video-video baru kita ya enggak? Ya wis Oh, ya. iya. Oke, Yus pamit Video dulu. baru. Mantap. Betul. Sampai jumpa, stay healthy guys. Gue juga pamit undur diri. Terima kasih. Sampai pamit. Bye bye. Bye. Yo. Bye.